Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membuat berita tentang perpustakaan Muhammad Yamin. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu bersama teman-teman saya, dimulai dari Fajli. Saya Muhammad Fajli Ashar. Saya Evan Polne Kalebu. Saya Khairul Akwan. Saya Muhammad Evan. Saya Muhammad Aryo. Saya Yusuf Dwi Cahyo. Dan saya Mordekai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Kembali lagi bersama saya Yusuf Dwi Cahyo di sini. Dan saya Mordekai. Dalam program berita hari ini, kita akan mengupas tuntas berita yang sedang viral dari salah satu konten kreator terkenal yang bernama Evan Polne. Dikarenakan fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan membuatnya menjadi viral, dan itu sangat berdampak baik bagi warga masyarakat SMA 18 Jakarta. Berikut cuplikan videonya. Halo semuanya, bersama dengan Evan Polne di sini, kita akan memasuki dan mengelilingi perpustakaan SMA 18 Jakarta, yaitu perpustakaan Muhammad Yamin. Nah, di sini sebelum masuk kita harus menggunakan kartu perpustakaan. Nah, langsung saja disensorkan aja. Nah, akan tertulis nama Anda sudah terdaftar di catatan pengunjung SMA 18 Jakarta. Nah, di sini juga bisa diketik saja dengan menggunakan kode yang sudah diberikan kepada kita. Nah, di sini juga ada perangkat musik untuk kegiatan school band, ada drum, piano, dan lain-lain. Nah, ayo kita melihat yuk rak-rak buku SMA 18. Nah, di sini ada banyak sekali macam-macam buku di sini. Ada dari buku non fiksi maupun buku fiksi. Nah, jadi enak banget nih kalau mau baca buku atau mau mampir gitu. Jadi rasanya tuh tenang, damai, dan tentunya kalau baca buku di sini tuh nggak boleh berisik ya guys ya. Jadi harus diam dan supaya kita akan lanjut ke perangkat elektronik yang ada di perpustakaan SMA 18, yaitu Smart TV yang digunakan untuk mengajar pada saat belajar di perpustakaan. Juga disediakan bangku-bangku dan meja untuk belajar dengan nyaman dan tenang tentunya. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke sesi wawancara. Dadah semua. Setelah kalian melihat cuplikan video tersebut, pasti kalian penasaran kan? Kalau begitu, kita langsung tanya aja ke pengacaranya, yaitu Aryo. Aryo, bagaimana kabarnya di sana? Di sini suasananya cukup tenang ya, dan saya akan mewawancarai salah satu pembaca di perpustakaan ini dengan Kak siapa? Kak Adit. Oke, saya ingin bertanya tentang seputar perpustakaan Muhammad Yamin. Kapan kamu membaca di perpus ini? Setiap selesai sholat zuhur, istirahat kedua. Di mana lokasi yang pas untuk membaca? Di bagian pojok, di dekat meja favorit saya. Apa sih jenis buku yang biasa kamu baca? Buku yang saya selalu baca itu adalah buku tentang kisah-kisah Nabi seperti sirah, atau saya juga sering membaca Al-Quran di perpus. Mengapa kamu memutuskan membaca buku tersebut? Karena saya ingin mempelajari lebih dalam tentang Nabi Muhammad dan Islam. Oke, terima kasih untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Aryo. Setelah kita mengetahui bagaimana cara seorang siswa membaca dari tempat lokasi membaca maupun suasananya, dan kita juga akan mewawancarai salah satu pengurus perpustakaan, yaitu Frau, dan akan diwawancarai oleh si Muhammad Evan. Halo, nama saya Muhammad Evan. Hari ini saya sedang berada di perpustakaan Muhammad Yamin, dan saya sudah bersama pengelola perpustakaan ini yang bernama Frau Nurul. Mengapa perpustakaan ini diberikan nama Muhammad Yamin? Evan, perpustakaan ini kenapa diberikan nama Muhammad Yamin? Sebenarnya nama Muhammad Yamin, kenapa diputuskan Muhammad Yamin itu kebetulan bukan saya Evan yang menentukan, karena waktu itu
waktu saya menjadi kepala perpus di sini, nama Muhammad Yamin itu udah ada. Hanya saja saya pernah bertanya kepada kepala sekolah kenapa diberikan nama Muhammad Yamin, karena Muhammad Yamin itu adalah tokoh kemerdekaan dan juga beliau adalah sastrawan gitu. Jadi diharapkan dapat menginspirasi siswa di SMA 18 untuk menjadi hebat seperti Muhammad Yamin. Iya. Kapan saja sih jam operasional perpustakaan ini? Perpustakaan ini buka dari jam 6:30 sampai jam 3. Setengah sampai. Bagaimana sih keadaan minat baca di SMA 18 ini? Alhamdulillah minat baca di SMA di perpustakaan Muhammad Yamin itu bagus ya. Kita punya kunjungan per hari itu bisa 100 kunjungan, terus peminjaman buku juga ada. Jadi menurut saya sudah baik. Tapi kita nggak puas ya, maksudnya saya juga mengusahakan hal-hal yang lain juga agar kunjungan, peminjaman buku, minat baca itu lebih meningkat. Iya. Di mana dan bagaimana sih cara kita minjem buku di perpustakaan ini? Cara minjem buku di perpustakaan itu sangat mudah ya. Jadi kalian tinggal datang ke perpustakaan, isi daftar hadir, bisa pakai barcode yang sudah diberikan atau di kartu pelajar kalian. Lalu datang, tinggal ambil buku yang mau kalian baca, atau kalian juga bisa ke ini dulu, ke komputer. Ada komputer pemustaka, di situ kalian bisa nyari judul, ketik judulnya saja, itu ada di mana, di rak sebelah mana bukunya, ambil bukunya lalu ke bagian sirkulasi di sebelah sini. Tinggal sebutkan saja nih sekalian, udah deh bukunya bisa dipinjam. Buku dipinjam itu selama 2 minggu. Kalau misalnya belum selesai baca, bisa datang kembali ke perpustakaan untuk diperpanjang. Kalau misalnya lebih dari 2 minggu, itu ada denda. Oh, baiklah. Selain fasilitas membaca buku, apa saja sih fasilitas yang tersedia di perpustakaan ini? Di perpustakaan Muhammad Yamin ini fasilitasnya menurut saya sudah lumayan lengkap, dan kita juga udah akreditasi A ya, jadinya udah bagus. Ada ruang baca, di sini ada tempat diskusi namanya coworking space, kita juga ada podcast cuman lagi non aktif. Lalu kita ada juga ruang multimedia, lalu ada komputer pemustaka yang bisa kalian pakai, siswa pakai kalau misalnya tugas atau apa, tapi hanya di sini ya tidak bisa dipakai. Ada wifi juga, tapi hanya bisa dipakai di ruang perpustakaan ini, tidak bisa dipakai di gadget kalian atau di luar. Terus ada juga ini panggung literasi, ini sebagai wujud kami untuk meningkatkan literasi siswa 18 di bidang musik. Juga ada ini kita punya apa tuh namanya, TV smart TV, smartboard yang bisa kalian pakai untuk belajar atau nonton film atau macam-macam. Lalu kan kita punya 2 ekstensi, ada gazebo baca di belakang, jadi sambil makan bisa sambil baca buku, ada buku juga. Di depan juga pendopo juga ada buku kita juga, dan setiap di ruang Labcom dan di ruang AFI juga ada buku. Jadi itu dia fasilitas. Oke, sepertinya itu saja. Terima kasih atas telah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Evan. Ya, terima kasih. Kesimpulan berita pada hari ini mengungkapkan bahwa Perpustakaan Muhammad Yamin SMAN 18 Jakarta sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai, dan juga minat pengunjung untuk membaca di perpustakaan ini sudah cukup baik. Walaupun begitu, pengurus perpustakaan tidak puas. Justru dia akan meningkatkan kualitas dari perpustakaannya, seperti nambah buku, nambah fasilitas lain seperti meminjam buku yang lebih baik menggunakan kartu atau menggunakan NIS, lalu bisa memakai TV untuk mengajar, dan tempat yang lebih leluasa untuk membaca buku. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.